Hai Hai guys, guys, saya Tiarani. saya Yuliana. Saya Selfie. Saya Tiara. Kita akan mengungkap konflik yang terjadi di Dago Elos. Dago, yang dikenal dengan keindahannya, ternyata menyimpan sisi gelap. Pemberontakan warga kepada aparatur kepolisian yang akhirnya menjadi bencana sosial menimbulkan dampak membekas dalam masyarakat. Inilah fenomena Dago Elos. Saudara, di sebuah perumahan di kota Bandung, Jawa Barat berunjuk rasa dengan memblokir jalan dan membakar ban setelah laporan mereka ke polisi tidak mendapatkan tanggapan. Personel kepolisian menjaga unjuk rasa yang sempat diwarnai kericuhan ini. Unjuk rasa warga Dago Elos berujung tindakan represif dari kepolisian. Polisi bertindak keras membubarkan barikade warga yang terancam penggusuran. Berawal pada Senin kemarin, ketika warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Polrestabes Bandung Jalan Merdeka, Kota Bandung. Menurut kuasa hukum warga, ditembakkannya gas air mata menyebabkan ketakutan di tengah warga. Warga mengklaim telah berniat mundur dan ingin berdialog dengan pihak polisi. Warga juga menyebut jika laporannya ke polisi tidak diterima dan tak diproses. Kerusuhan akibat sengketa lahan kembali pecah di Dago Elos. Keluarga Muller bersikukuh menggugat lahan seluas 6,3 hektar di Dago Elos yang memicu menggelar aksi blokade hingga terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Warga Dago Elos menggelar aksi unjuk rasa di depan Polrestabes Bandung yang berujung rusuh usai aparat keamanan diduga melakukan tindakan represif terhadap warga. Aksi unjuk rasa tersebut ditujukan untuk memperjuangkan hak lahan yang sudah ditempatinya sejak puluhan tahun dari gugatan keluarga Muller dan PT Dago Intigraha, serta membuat laporan polisi terkait indikasi adanya pemalsuan ahli waris oleh keluarga Muller. Warga Dago Elos ini memperjuangkan hak asasi dan melawan segala bentuk perampasan terhadap ruang hidup, melawan penggusuran dan segala kebijakan yang menindas serta merugikan warga, dan memperjuangkan hak atas tempat tinggal dan sumber penghidupan. Sengketa lahan di Dago Elos bermula saat keluarga Muller mengklaim bahwa lahan seluas 60,3 hektar itu merupakan hak waris keluarga. Lahan itu diklaim berasal dari Enggendong Verponding, alias hak milik dalam produk hukum pertahanan di masa kolonial Belanda. Pada tahun 2022, keluarga Muller memenangkan gugatan hingga menyatakan bahwa warga dianggap melawan perbuatan hukum dan diminta meninggalkan lahan. Putusan tersebut memberatkan warga Dago Elos yang dipaksa meninggalkan lahan yang telah ditempati puluhan tahun. Kendati demikian, warga Dago Elos tetap yakin bahwa adanya pemalsuan laporan hak waris dari keluarga Muller serta memiliki hak paten menempati lahan tersebut. Sehingga ratusan warga itu tetap bersikukuh menempati lahan dan memperjuangkannya di pengadilan. Berikut adalah wawancara dengan salah satu aktivis dari komunitas Solidaritas Dago yang memperjuangkan hak-hak warga. Nama saya Randy, Solidaritas dari Dago. Cuman ngebantu warga biar semangat, terus ngasih tahu hak-hak warga kayak apa. Ya selebihnya kayak gitulah. Waktu dari Polres aja ya berarti sekitar jam 10 kita mau ngadain laporan ke Polres dan Jawa, Polrestabes. Laporan terkait si Muller itu. Terus selang berapa jam 12 kita disuruh istirahat gitu dulu, istirahat dulu keluar nunggu apa gitu ya, penyidiknya masuk lagi ke Polres. Selang jam 2 lagi jam 2 jam 3 jam setengah 3-an lah masuk lagi kita buat ngelapor lagi. Selebihnya yang di dalam teh nggak tahu ya orang ininya kondisinya kayak gimana gitu. Cuman waktu jam 5 sampai jam 7 mulai panas soalnya laporan ditolak nggak ada sebab. Terus si warga ada yang marah terus masuk, sempat pukul gitu, polisinya sempat ngeluarin senjata.
Nah, pas setelah itu ya chaos di situlah, warga pada marah. Terus bilang mau nutup jalan Dago di depan buat negosiasi lah biar laporan diterima gitu. Penyebab waktu chaosnya pas warga sama kepolisian negosiasi di belakang arah sana teh arah apa? Timur. Arah utara ada penembakan gas ke kerumunan warga sampai penembakan gas air mata ke rumah warga, terus ke rumah warga sampai ada balita umur 11 bulan terkena gas air mata itu. Terus lansia, ada juga anak-anak yang disabilitas terkena gas air mata juga sampai dia kejang-kejang, terus muntah darah juga. Mular itu ngebuat pakai ininya kan soalnya penipuan, pakai enggak penipuan, bukan, pakai surat tanah izin perponding. Izin perponding kan di tahun-tahun sekarang udah nggak bisa dipakai lagi, tapi pas masuk pengadilan bisa diterima gitu. Kejanggalannya itu satu. Terus dia teh Muller mengemalsuin kematian anak-anaknya. Terus pas ditutup itu karena laporan warga nggak diterima karena nggak ada sebab gitu. Ditutupnya dari pas keluar gang depan sampai pas belokan pom bensin kalau nggak salah, pom bensin. Pengendara kan ada banyak pengendara yang lewat gitu, disuruh putar balik kayaknya. Terus di simpang juga ada polisi, nggak tahu polisinya laporan gitu, nggak tahu gimana. Beberapa jam kemudian datang polisi, berapa mobil ya gitu, banyak lah, dari pas penutupan jalan sampai Borma mobil polisi. Cuman ada beberapa rumah yang rusak kayak pintu, terus kaca mobil, motor, dan curi sama polisi. Paling segitu kehancuran sih ya. Rumah warga ditendang, pintunya rusak, terus mobil angkot kaca belakangnya pecah, motor spionnya rusak, terus mobil dolak, mobil kabuntung yang depan dibawa sama Polres, terus dirusak gitu soalnya datang udah kempes, spionnya udah nggak ada. Takutan ya? Iya, terutama ya buat anak kan kena psikis gitu, sakit ya. Ngecap udah polisi itu jahat udah. Semoga ya warga dimenangkan dalam perjuangan ya itu sih, semoga kita bisa menang dari simular baru itu. Bentrok di Dago Elos mengakibatkan bencana sosial yang melibatkan warga terkait dugaan penipuan kepemilikan lahan. Berawal dari pengaduan warga Dago Elos ke polisi atas dugaan penipuan kepemilikan lahan ditolak polisi, warga protes. Namun polisi menangani protes dengan cara-cara di luar nalar. Akibatnya para perempuan dan anak-anak masih dihantui ketakutan. Bentrok yang berawal dari aparat mencoba membubarkan dengan paksa blokade warga di Jalan Dago Elos, Bandung, Jawa Barat. Blokade yang menutup akses lalu lintas di area itu dilakukan sebagai bentuk protes laporan warga terkait penipuan kepemilikan lahan yang ditolak polisi. Pada malam yang mencekam itu, aparat polisi juga dengan brutal menggedor-gedor dan mendobrak pintu rumah-rumah warga, merusak kendaraan warga, dan menghancurkan kendaraan umum yang ada di tempat kejadian. Hal ini menciptakan atmosfer ketakutan bagi masyarakat. Banyak warga yang syok, khususnya ibu-ibu dan juga balita karena aksi penyisiran yang dilakukan oleh polisi.
Kondisi sekarang khususnya ibu-ibu dan anak-anak mengalami trauma psikologis karena tindakan brutal aparat. Warga Dago masih tidak menyerah. Mereka masih berharap akan kemenangan dan yakin bahwa tanah ini milik mereka, bukan milik Muller, si penipu tanah. Di sini kita akan